Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Yang bikin ribut itu Bapak, selalu bikin ribut. Demo berjilid-jilid, disuruh datang ke Bareskrim ngumpet, sampai-sampai mengorbankan 6 laskar, dijadiin bemper. Perkataan Rizik itu sempat dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Angkatan Muda Siliwangi AMS. AMS tidak terima dengan pernyataan Rizik itu karena dianggap melecehkan budaya dan bahasa Sunda. Tak lama setelah itu, dalam artikel di situs webnya, Rizik menyatakan, Deddy menganut perilaku syirik yang dilarang dalam Islam. Perilaku itu tergambar lewat berbagai tindakan yang dianggap sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Rizik menuduh KDM melamar dan mengawini Nyi Roro Kidul, serta kita semua tahu siapa Habib Rizik ini. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan dia tidak bisa menolak ketika bangunan-bangunan liar di puncak itu dibongkar oleh Kang Deddy. Gak punya kekuatan dia. Gak ada kekuatannya. Mantan-mantan anak buahnya banyak yang sudah sadar. Coba kita dengerin lagi. Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Akan saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Akhir. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena Jokowi ini memang problematik. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja. Berbagai macam urusan. Bahkan dulu waktu saya dibuka, saya sempat membuka syair dengan tujuh seragam bohong. Orang seperti ini kalau masih dianggap ulama sih aduh keterlaluannya. Dari cara dia bicara itu emang dia ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Benci sekali dia dengan Pak Jokowi. Bahkan dia bangga pernah membuat puisi judulnya Si Raja Bohong katanya. Jokowi harus diadili karena dia ini yang membuat keributan katanya. Kapan Pak Jokowi membuat keributan? Bukannya Habib Rizik yang bikin keributan terus, caci maki terus. Ajaran-ajaran seperti itu tuh aduh bahaya Pak. Tuduhan fitnah. Kapan Pak Jokowi bikin ribut? Yang bikin ribut itu Bapak, selalu bikin ribut. Demo berjilid-jilid, disuruh datang ke Bareskrim ngumpet, sampai-sampai mengorbankan 6 laskar, dijadiin bemper. Giliran 6 laskarnya kalah melawan polisi, nyala-nyalain pemerintah, katanya ini adalah pembantaian, kezoliman. 6 laskar itu mati ya karena kamu, Bib. Disuruh ngawal kamu, karena kamu ketakutan dipanggil polisi. Pengecut kamu, Bib. Kabur ke Arab sampai 3 tahun, ketika visanya habis, baru dia pulang. Itu juga kalau nggak dibantu oleh pemerintah, nggak bisa lama-lama di sana. Udah 3 tahun coba, ngumpet dipanggil polisi. Minta di SP3 katanya panggilannya. Kemudian ketika memprovokasi rakyat, dapat lagi panggilan Bareskrim, ngumpet lagi. Kalau emang berani kamu ngomong dipanggil polisi, datang ke polisi, itu namanya jihadis, pejuang itu. Ingin mendirikan khilafah ya harus berani, jangan pengecut Bib. Mental pecundang tapi memprovokasi orang untuk lawan, padahal kamu sendiri pengecut. Pasukan kamu yang disuruh maju, disuruh demo, disuruh ini, disuruh itu, kamu yang ngumpet di Arab. Kamu itu yang bikin kekacauan, Bib, bukan Pak Jokowi. Banyak-banyak istighfar, Bib, ya, istighfar. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan, jangan terus memprovokasi rakyat. Kami itu udah jengah, bosan dengan kata-kata hujatanmu itu. Coba kita dengarkan lanjutan video ini coba. Dan itu sudah kita sampaikan dari Tuhan dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini berbohong, orang ini berdusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini lebih banyak yang sadar, bahkan yang dulu Jokowi akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu. Kata Bibip, dulu itu banyak orang yang nggak sadar bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Dulu itu Pak Jokowi susah dimakzulkan karena banyak orang yang tidak sadar. Sekarang ini orang pada sadar katanya. Bahkan yang dulu membela Pak Jokowi sekarang menjadi pembenci, udah sadar banyak. Bibip salah, Bibip salah. 10 tahun Pak Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena apa? Karena Bibip tidak punya bukti apapun dengan tuduhan Bibip itu. Bukan karena banyak orang yang tidak sadar. Dan sekarang kata Bibip banyak orang yang sadar. Siapa yang sadar, Bib? Siapa yang menurut Bibip banyak orang yang sadar gitu? Justru orang-orang PDIP itu yang sekarang membenci Pak Jokowi bukan karena dia sadar,
Tapi mereka itu membuka kedoknya bahwa selama ini mereka mendukung Pak Jokowi karena pamrih, mendukung Pak Jokowi karena dunia. Sama dengan Bibip itu pakai udeng-udeng, pakai sorban karena dunia kan, supaya dihormati orang, supaya dapat jabatan, supaya enak punya kedudukan, supaya punya harta berlimpah ruah, supaya dimuliakan, dianggap orang suci. Lalu Bibip bicara seenaknya, karena menurut Bibip orang-orang pasti percaya dengan omongan gue, kan gue mulia, cucu Nabi, gak ada yang berani menghina gue, kan mereka takut kualat, jadi gue ngomong apa aja mereka pasti percaya gitu kan. Ingat Kiai Haji Imaduddin itu yang sudah menemukan bahwa orang-orang Yaman itu bukan turunan Rasul, tapi turunan Fir'aun, turunan Israel. Makanya saya jadi tidak heran kenapa Bibip Rizik Syihab ini mulutnya kotor kalau bicara, kasar, kotor. Ya karena memang turunan Israel, turunan Fir'aun. Maunya dipuja-puja, maunya disembah-sembah, disujud-sujutin, maunya dicium-cium kakinya, maunya dimuliakan. Kalau ada orang yang nggak memuliakan, udah dicaci maki, dibilang kafir lah, dibilang menentang Islam. Padahal kami ini Islam, masa kami menentang Islam? Kami hanya tidak suka cara Bibip berpolitik. Ustadz boleh berpolitik, boleh, tapi kalau menjual agama itu yang berbahaya, Bib. Kalau menjual agama itu tidak sehat politiknya. Berpolitik silahkan, Rasulullah SAW juga berpolitik, tapi kan nggak seperti Bibip, mencaci maki, menyebarkan fitnah, membenarkan hoax, ngata-ngatain orang, membuli. Tidak ada, Bib. Kalau Bibip turunan darah Rasulullah, tidak mungkin mulut Bibip ini kotor. Kami umat Islam juga udah tahu, Bib, siapa ulama yang patut kami ikuti, siapa yang tidak. Gak usah merasa orang paling hebat di Indonesia. Tes DNA aja dulu lah, buktikan kepada kami. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dapat serangan kanan kiri. Dia dianggap anti-Islam. Salah seorang penyerang utamanya adalah Rizik Syihab. Rizik menuduh KDM sebagai tokoh yang punya kebencian terhadap Islam alias Islamofobia. Yang jadi sumber masalah sebenarnya sederhana. Deddy mengeluarkan keputusan pada 19 Juni lalu untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan di Kabupaten Bandung menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nama Al-Ihsan itu sendiri sudah digunakan sejak masa berdirinya tahun 1993. Menurut Deddy, nama Welas Asih dipilih karena lebih mencerminkan karakter masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda yang dikenal memiliki sifat penuh kasih sayang. Halo Bu, ini Adi. Adi mau minta uang Bu, buat bayar kuliah. Iya nak, nanti Ibu transfer ya. Makasih ya Bu. Rizik gak terima. Menurut sang mantan imam besar Islam Indonesia itu, perubahan itu syarat dengan sentimen negatif terhadap istilah-istilah yang berbau Islam dan Arab. Dia minta masyarakat Indonesia tidak alergi dengan bahasa Arab, dan mereka yang alergi terhadap bahasa Arab itu bisa disebut memiliki Islamofobia. Rizik bilang dia nggak ingin mengatakan nama Welas Asih itu jelek, tapi apa urusannya nama Al-Ihsan harus diganti dengan Welas Asih? Kata Rizik bertanya dengan nada marah. Menurutnya lagi, jika KDM ingin menggunakan nama baru, ini sebaiknya digunakan untuk memberi nama rumah sakit baru. Rizik menduga bahwa penggantian nama dilakukan karena adanya ketidaksukaan terhadap kata-kata yang bernuansa Arab. Dia bahkan menyebut, pergantian nama semacam ini adalah tindakan konyol yang mencerminkan sikap rasis yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Selain itu, Rizik juga menilai penggantian nama ini sebagai bentuk pemborosan dan bertentangan dengan efisiensi yang digalakan Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang konsekuensi dari penggantian nama itu diantaranya adalah harus mengganti data di semua urusan administrasi hingga mengubah semua atribut dan plang yang menurut dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bukan cuma Rizik yang mengkritik KDM. Ketua FPI Jabar, Kiai Haji Wawan Abdul Malik Marwan juga menganggap tindakan KDM tersebut sebagai penggeseran simbol-simbol Islam dari ruang publik. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar juga bilang penggantian nama sangat serampangan dan konyol. Kami akan kawal dengan surat dahulu ke berbagai instansi. Jika tidak digubris, kami berniat melakukan aksi, ujarnya.
Aziz bilang kalau memang alasan Kang Deddy mengganti nama Ali Ihsan adalah bentuk kearifan lokal, maka Deddy juga harus mengganti setiap nama yang mengandung unsur selain Sunda. Dia mencontohkan nama Jalan Pasteur, RSUP Immanuel Pasteur Kaliki, atau bahkan penyebutan gubernur yang juga diambil dari bahasa Inggris. Ada pula Kiai Haji Atian Ali, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia. Menurutnya, nama Ali Ihsan memiliki warisan historis dan makna spiritual Islam yang mendalam. Dia juga menganggap pergantian nama tanpa urgensi adalah bentuk kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi melahirkan dominasi ideologi budaya di atas agama. Pertanyaannya, benarkah KDM anti-Islam? Ya tentu saja tidak. KDM memang memberikan jawaban bahwa perubahan tersebut terjadi guna memberikan identitas yang lebih akrab dengan masyarakat Jawa Barat. Namun ada satu alasan yang lebih mendalam. KDM anti korupsi. Dan nama Al Ihsan itu membawa nuansa korupsi pada sejarah rumah sakit tersebut. Rumah sakit Al Ihsan itu mulai didirikan atas inisiatif Yayasan Al Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993. Yayasan Al Ihsan dibentuk oleh 6 tokoh Jawa Barat yang mewakili unsur umat Islam, ulama, pemerintah. Di dalamnya ada Muhammad Ukman Sutaryan, HMA Sampurna, Agus Muhyiddin, Totoh Abdul Fattah Ghazali, Ahmad Syahid, dan M. Soleh pada 15 Januari 1993. Yayasan Al Ihsan menjalankan beberapa amal usaha dan salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Al Ihsan. Yang jadi masalah, rumah sakit swasta itu ternyata dialiri dana dari APBD Pemprov Jawa Barat. Penyalahgunaan anggaran itu bisa terjadi karena sejumlah pendiri Al Ihsan adalah pejabat di wilayah Jawa Barat pada masanya. Pada 2004 sampai 2005, rumah sakit itu disita dan dijadikan barang bukti dalam kasus korupsi yang menjerat pendirinya Ukman Sutaryan. Kucuran anggaran dilakukan melalui berbagai bantuan APBD. Padahal yayasan tersebut bukan instansi vertikal dan bukan yayasan penyelenggara sosial. Pada 2023, Mahkamah Agung menetapkan bahwa rumah sakit tersebut harus diberikan dan menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Jadi KDM menganggap nama Al Ihsan sudah membawa memori korupsi yang menurutnya tidak layak melekat pada institusi publik. Karena latar belakang inilah KDM mempertanyakan sikap orang-orang yang menentang perubahan nama tersebut. Kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk tindak korupsi, lantas para aktivis atau orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu, ujarnya. Jadi Rizik bisa saja menuduh KDM anti-Islam, padahal yang sesungguhnya KDM itu anti korupsi. Ya tapi kalau dilihat-lihat, perseteruan Rizik dan KDM itu sudah lama berlangsung. Sebagaimana ditulis Tempo, ini bukan kali pertama FPI dan Rizik Syihab berselisih dengan Deddy Mulyadi. Bahkan sejak Deddy menjabat Bupati Purwakarta, Jawa Barat, keduanya sudah kerap berseberangan tentang sejumlah persoalan, terutama soal isu budaya Sunda versus syariat. Seorang dokter membongkar rahasia pengobatan alami yang bisa menghentikan penyakit asam urat secara Islam. Pada November 2015, dalam sebuah ceramah di Purwakarta, Rizik menyinggung soal kegemaran Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menggunakan salam adat Sunda Sampurasun. Dalam kesempatan itu, Rizik mengatakan Deddy itu nggak bangga dengan Islamnya. Rizik lalu memplesetkan salam Sampurasun itu dengan campur racun. Perkataan Rizik itu sempat dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Angkatan Muda Siliwangi AMS. AMS tidak terima dengan pernyataan Rizik itu karena dianggap melecehkan budaya dan bahasa Sunda. Tak lama setelah itu, dalam artikel di situs webnya, Rizik menyatakan, Deddy menganut perilaku syirik yang dilarang dalam Islam. Perilaku itu tergambar lewat berbagai tindakan yang dianggap sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Rizik menuduh KDM melamar dan mengawini Nyi Roro Kidul, serta membuat kereta kencana untuk dikendarai Nyi Roro Kidul. Rizik juga menuduh Deddy Mulyadi sebagai pendukung ajaran Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan asli masyarakat Sunda yang masih dianut oleh kelompok adat di Jawa Barat. Rizik menegaskan umat Islam harus menjauhi segala bentuk kesyirikan, termasuk patung-patung yang bisa menjadi objek pemujaan.
Ketika menjabat Bupati Purwakarta, KDM memang membangun sejumlah patung, di antaranya patung tokoh pewayangan serta patung Hindu Bali. KDM mengatakan, pembangunan patung tersebut adalah bagian dari upaya pelestarian budaya dan sejarah Sunda yang memiliki akar kuat dalam tradisi pewayangan dan filsafat leluhur. Namun Rizik Syihab dan komunitasnya menolak keras langkah Dede itu. Mereka menuding pembuatan patung tersebut adalah bentuk pengkultusan yang bisa mengarah pada praktek syirik. Rizik nampaknya memang sangat membenci KDM. Banyak dari tuduhan yang ia lontarkan sama sekali tidak berdasar. Sekarang dia tumpahkan lagi pada KDM yang memang semakin populer di Jawa Barat. Dari yang saya tahu, KDM adalah seorang pemeluk Islam yang taat. Bahwa dia mencintai budaya lokal sama sekali tidak mengurangi kecintaannya pada Islam. Mendukung pemimpin seperti KDM jauh lebih bermanfaat daripada mendukung Rizik. Ayo Kang Rizik, bersikaplah lebih jernih. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.